perubahan modal, dan berarti kita bisa mengkaji berapa modal yang kita miliki untuk tahun selanjutnya. Itu seperti itu. Jadi kita nge-review dikit aja. Ini kita mulai di topik 6, kita buka. Kok kecil ya? Ini ya terkait laporan akuntansi. Nah, laporan akuntansi sebenarnya itu sama dengan untuk penilaian kinerja keuangan dari rumah sakit ya, dari puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, ini ada yang namanya neraca, ada yang namanya laporan operasional, laba rugi, ada yang namanya laporan arus kas, ada yang namanya laporan perubahan modal. Kalau misalnya operasional itu tuh berarti kita melihat ya pendapatan dengan beban yang kita keluarkan, jadi beban untuk operasional, misalnya beban untuk bayar gaji, untuk belanja. Nah, itu nanti kita mengkaji dari apakah kita mengalami surplus atau mengalami defisit ya dari pendapatan dan pengeluaran, mengkaji bagian pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah sakit. Kalau laporan arus kas kita melihat kas yang kita miliki dari aset lancar, aset tidak lancar, aset tetap dan aset tidak tetap yang dimiliki oleh rumah sakit. Kemudian baru kita menghitung laporan perubahan modal ya. Jadi nanti hasilnya adalah ekuitas. Ekuitas adalah jumlah aset atau uang setelah dikurangi oleh kewajiban atau utang dari piutang atau kegiatan piutang. Nah, dari setiap laporan ini tentunya nanti digunakan untuk pengambilan keputusan bagaimana nanti merencanakan kegiatan pengelolaan keuangan di tahun selanjutnya. Nah, ini laporan operasional, jadi disebut juga sebagai laporan aktivitas ya, laporan laba rugi. Jadi di sini nanti kita menyajikan berapa pendapatan yang kita miliki, pendapatan bersihnya, kemudian bebannya, beban itu ada beban gaji, beban belanja yang harus dikeluarkan. Jadi seperti pengeluaran, jadi antara pendapatan dan pengeluaran kita mengkaji apakah pendapatan kita dibandingkan pengeluaran mana yang lebih besar dan apakah bisa menghasilkan bagaimana hasilnya, apakah surplus atau dalam keadaan defisit. Jadi hasil laporan aktivitas itu baik laba maupun rugi ini akan dibalik pada akhir periode menjadi aset bersih dan tidak dibatasi pada neraca pada berikutnya. Nah, ini kita lihat saja langsung contohnya. Jadi ini contohnya, jadi ini pendapatan rumah sakit ya, total pendapatannya itu kita bandingkan tahun sekarang 2016 dengan tahun sebelumnya. Jadi kita untuk melihat keberhasilan operasional kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dilihat, dihitung ya nanti dari hasil pendapatan yang dimiliki. Kemudian ini bisa mendapatkan pendapatan dari lainnya ya. Jadi biasanya kan kalau dari rumah sakit itu kita banyak mendapatkan pendapatan dari APBD, dari BOK ya. Kemudian ada apa DPCHT ya. Ada namanya dana DPCHT gitu. Nah, jadi banyak sumber-sumber pendanaan dari rumah sakit, tidak hanya secara pendanaan pendapatan yang didapat secara langsung, tapi juga pendapatan yang diberikan pendanaannya dari pemerintah. Kemudian setelah itu kita mengetahui jumlah pendapatan totalnya, kita kita mengidentifikasi dana beban yang dikeluarkan, dana beban pegawai, beban pengeluaran untuk barang dan jasa, ya, kemudian untuk penyisihan utang dan dana pengeluaran untuk lain-lain kita jumlahkan. Nah, nanti hasilnya itu kita hitung dari pendapatan dikurangi dari jumlah beban operasional, ya, defisit operasional dari jumlah beban operasional, nanti akan tercapai lah, akan menjadi apakah kegiatan itu adalah surplus atau net defisit. Kalau misalnya nilainya negatif dalam suatu laporan keuangan operasional, itu artinya keadaan keuangan dalam keadaan defisit. Tetapi kalau di sininya positif, ya di sini tidak ada tanda negatifnya, artinya
kondisi keuangan rumah sakit tersebut di dalam keadaan yang surplus ya atau punya keuntungan. Berarti ini artinya total kegiatan operasional dari jumlah pendapatan dikurangi dari beban rumah sakit tersebut itu mengalami kerugian sebesar 57.850.000 ini 57 juta 850.059 rupiah gitu ya. Jadi di sini ternyata kerugiannya itu sampai dengan 57,8 miliar. Kemudian juga di sini kalau di tahun 2015 itu kerugiannya mencapai 64 miliar. Nah, artinya walaupun ini mengalami penurunan terkait kerugian yang dialami atau defisit yang dialami oleh rumah sakit di tahun 2016, tetapi tetap saja rumah sakit belum bisa mengelola keuangannya dengan baik karena dia dalam kondisi yang defisit. Jadi dia belum bisa menciptakan surplus dari pendapatan yang dia terima dengan pengeluaran. Artinya belum ada keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran ya dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Jadi nanti teman-teman ketika membaca ini, teman-teman bisa membaca hasil akhirnya. Apakah dia surplus atau dia net defisit, itu kita bisa lihat kalau defisit, masih dalam laporan keuangan itu akan ditulis negatif. Ada tanda negatifnya itu artinya defisit. Kalau surplus berarti di sini tidak ada tanda negatifnya. Kalau defisit artinya dia mengalami kerugian. Kalau surplus dia mengalami keuntungan. Nah, kemudian ada namanya laporan arus kas ya. Jadi kalau kas itu adalah alat pembayaran yang siap dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi persediaan yang dimiliki atau alat pembayaran yang dimiliki yang siap untuk dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini arus kas itu ada yang namanya kita membahas terkait aset ya, aset yang dimiliki. Ada yang namanya aset lancar, aset tidak lancar. Jadi di sini kita mengidentifikasi jumlah kas yang berasal dari aset-aset yang dimiliki oleh rumah sakit. Jadi laporan arus kas itu akan menunjukkan aliran keuangan dari suatu organisasi. Jadi berapa saldo kas atau pemasukan atau persediaan kas yang dimiliki dari sumbernya, lalu kemana kas tersebut dialokasikan. Nah ini kita melihat mengidentifikasi hal tersebut dari dalam laporan arus kas. Jadi misalnya seperti ini, misalnya aset lancar ya. Jadi kita punya persediaan keuangan atau yang namanya kas tersebut yang kita terima dan yang kita keluarkan. Nah, misalnya aset tetap. Aset tetap itu kita punya arus kas atau kita punya pemasukan tetap dari tanah, kemudian dari peralatan mesin, dari gedung, dari jalan atau bangunan. Nah, kemudian juga kalau misalnya dari pengeluaran, saya tutup aja. Kemudian ada juga kita mengeluarkannya itu dari kasnya itu bagaimana? Oh ternyata kita masih punya piutang pendapatan, piutang BLUD, kemudian piutang penerimaan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita melihat kemana sih arus kas atau kas itu namanya adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai perusahaan. Ada yang namanya kas, ada yang namanya setara kas. Kalau setara kas itu adalah investasi jangka pendek yang bisa dijadikan sebagai kas. Jadi kas itu seperti persediaan uang yang bisa disediakan oleh perusahaan, oleh rumah sakit untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Jadi kalau misalnya kita rumah sakit, kita itu punya tanah yang dipinjam, tanah yang disewa oleh kantin gitu ya, oleh ibu kantin, oleh lahan apotik dan lain sebagainya. Itu artinya kita punya persediaan dalam bentuk aset. Ya, apa itu tadi aset dengan bentuk gedung itu namanya aset tetap gitu ya, aset lancar yang bisa segera diuangkan setiap bulan. Nah, berarti kita punya persediaan dana dari aset-aset tersebut. Jadi kas itu adalah persediaan yang kita bisa dapatkan ya, persediaan yang bisa dicairkan sebagai uang untuk menjalankan kegiatan operasional. Nah, itu kita perolehnya dari mana? Kita perolehnya dari kas. Jadi ada kas dari tanah, sewa tanah, sewa gedung, kemudian misalnya lahan parkir dan lain sebagainya. Itu disebut dengan laporan arus kas. Kita melihat persediaan yang kita miliki yang bisa dicairkan sebagai uang. Nah, kemudian
kadang-kadang kita juga kan melihat ya, jadi ternyata utang itu bisa dibayar juga menggunakan aset kas ya. Jadi kita bisa membayarkan utang dari kas. Nah, oleh karena itu kita bisa mengidentifikasi dari mana arus kas yang kita miliki ya untuk pemasukan dan untuk pengeluaran itu kita bentuk yang namanya laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu digunakan untuk kita melihat dari mana sih saldo kas yang kita miliki itu alirannya itu akan kemana saja untuk pemasukan dan pengeluarannya. Nah, ini nanti kita hitung berapa jumlah aset ya, aset lancar yang kita miliki, kemudian aset tetap yang kita miliki. Jadi kita menghitung, jadi dana dari rumah sakit itu tidak hanya dari pendapatan secara langsung, pendapatan dari pemerintah, tetapi juga dari aset-aset yang bisa dicairkan sebagai persediaan keuangan yang bisa dijalankan sebagai biaya operasional. Jadi makanya tadi kenapa kalau kita kalau dalam laporan operasional kita mengalami defisit, tapi kok kita masih bisa berjalan, nah itu berarti kita punya pemasukan, punya persediaan kas yang cukup yang bisa membantu pembiayaan untuk di tahun selanjutnya dengan yang namanya aset-aset tersebut. Nah, kemudian ada namanya laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal itu adalah kita mengetahui berapa perubahan modal yang kita miliki untuk tahun selanjutnya. Jadi ini kita melihat dari tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Jadi kita melihat ini berarti ekuitas akhir. Ekuitas akhir itu adalah jumlah aset yang kita miliki setelah dikurangi dari kewajiban atau utang-utang ya. Jadi intinya itu aset ataupun jumlah uang yang kita miliki setelah kita bayar utang dan lain sebagainya itu yang akan dijadikan sebagai modal untuk tahun berikutnya. Jadi kita melihat dari hasil ekuitas akhirnya ketika nanti kita membaca laporan akuntansi, kita lihat bagian ekuitas akhirnya. Oh, ternyata modal di tahun 2016 itu ekuitas akhirnya ada 302 miliar ya, koma sekian, 302 miliar koma sekian, artinya 302 miliar koma sekian ini bisa dijadikan untuk modal di tahun 2017. Gitu. Jadi nanti kita melihat ekuitas awalnya itu berapa, kemudian tadi ternyata kita mengalami defisit dari laporan operasional ya, kita punya jumlah asetnya itu aset awalnya 253 miliar sekian, kemudian ternyata kita defisit ya, defisitnya dari laporan operasional sebesar 57,8 miliar. Jadi ini nanti dikurangi 57,8 miliar, kemudian ada ekuitas untuk dikonsolidasikan. Jadi nanti ditambah dengan 106, miliar, kemudian ditambah dari dampak kumulatif perubahan kebijakan. Jadi penyesuaian ekuitas itu sebesar 27,718 ribu. Jadi hasilnya ini adalah ekuitas akhir atau perubahan modal atau modal yang bisa digunakan untuk tahun selanjutnya adalah sebesar 302 miliar sekian. Itu adalah perubahan modal. Jadi teman-teman bisa memahami bentuk-bentuk laporan arus kasnya, laporan akuntansinya. Ada yang namanya laporan aktivitas, berarti pasti ini mengidentifikasi pendapatan dengan pengeluaran. Ya, pendapatan yang didapatkan secara langsung, pendapatan yang diberikan oleh pemerintah, dana-dana pemasukan, itu nanti menghasilkan namanya laporan operasional untuk melihat laba rugi. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran. Ya, pemasukan dikurangi pengeluaran itu adalah laporan operasional. Kita lihat hasilnya surplus atau negatif. Kalau surplus itu artinya adalah mengalami keuntungan, kalau defisit itu mengalami kerugian. Nah, kemudian arus kas itu adalah kita mengidentifikasi dana-dana atau persediaan uang yang kita miliki ya, atau kas itu namanya, yang kita miliki dari aset-aset yang kita miliki. Jadi setiap aset itu kan punya nilai uang yang bisa dicairkan untuk uang untuk menjalankan kegiatan operasional rumah sakit. Nah, ini adalah untuk mengkaji kemana saja aliran keuangan suatu rumah sakit dari aset-aset yang dimiliki oleh rumah sakit. Jadi kalau tadi itu adalah secara langsung, kalau ini adalah melalui aset-aset yang dimiliki oleh rumah sakit. Nah, kalau modal di sini berarti ini kita sudah mengkaji hasil akhir keuangan yang kita miliki ya setelah kita mengurangi dengan piutang-piutang dan juga kita mengurangi tadi dari hasil operasional
untuk kegiatan operasional ya tadi surplus ataupun defisit, dan nanti hasilnya itu akan digunakan untuk menjadi modal di tahun selanjutnya. Jadi itu ada 3 jenis laporan yang perlu teman-teman pahami bentuknya, antara laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Nah, apa sih fungsinya kita mengetahui laporan keuangan tersebut? Jadi analisa keuangan untuk setiap departemen, setiap divisi ataupun setiap untuk organisasi itu adalah untuk melakukan apa ya, strategi untuk perencanaan anggaran di tahun selanjutnya dan bagaimana cara untuk peningkatan keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit untuk di tahun selanjutnya. Dan dia juga bisa mengetahui bagaimana sih apa namanya, kestabilan keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut dalam membayar utang, dalam menyelesaikan kewajibannya, dan bagaimana keuangan rumah sakit tersebut bisa bersaing dengan rumah sakit lain. Jadi intinya kita bisa mengetahui kestabilan keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit sehingga menjadi pengambilan keputusan pada pihak manajerial untuk tahun selanjutnya dalam melakukan perencanaan anggaran di tahun selanjutnya tersebut. Jadi itu adalah fungsi dari teman-teman mengetahui yang namanya laporan keuangan. Ini laporan keuangan juga ada yang digunakan oleh pihak eksternal, ada yang digunakan oleh pihak internal. Jadi kalau eksternal itu adalah sifatnya adalah pertanggungjawaban keuangan. Jadi pertanggungjawaban keuangan itu adalah laporan keuangan, misalnya ada dana masuk dari pemerintah, nah dananya itu untuk apa saja, ya itu nanti menjadi laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Ada laporan internal itu laporan yang digunakan untuk manajerial dalam penentukan strategi pengelolaan atau mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan yang sudah dilakukan oleh rumah sakit. Jadi kalau sifatnya laporan keuangan diserahkan pada pihak eksternal, itu artinya pertanggungjawaban keuangan dari dana-dana yang sudah disetorkan kepada rumah sakit. Ya, misalnya kita mempunyai investasi ya, sebuah perusahaan punya investasi, ada investornya, kemudian kalau dari rumah sakit itu pemerintah memberikan dana, ya misalnya tadi laporan operasional pemerintah memberikan dana, jumlah dananya itu buat apa saja. Nah, itu menjadi laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan untuk laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban untuk internal itu yang fungsinya adalah pengambilan keputusan pada pihak manajemen dalam melakukan pengaturan keuangan selanjutnya atau mengevaluasi menilai kinerja hasil keuangan, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Jadi laporan keuangan itu bisa diserahkan secara internal dan juga secara operasional. Misalnya seperti laporan keuangan operasional ini, laporan aktivitas ini bisa diserahkan kepada, karena ini biasanya sifatnya adalah umum, bahkan ada di website-website karena ini menjadi laporan pertanggungjawaban rumah sakit atas dana yang didapatkan dari pemerintah dan oleh penyedia dana lainnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui ya mana tabel laporan keuangan aktivitas, mana yang namanya laporan keuangan arus kas, dan mana yang namanya laporan perubahan modal, dan bisa membedakan apa fungsi masing-masing dari laporan tersebut. Jadi kalau nanti mengambil keputusan, teman-teman melihat laporan keuangan yang diberikan oleh akuntansi gitu ya, pihak pengelola keuangan, teman-teman bisa mengetahui, oh ini namanya laporan perubahan modal, ini namanya laporan operasional, ini namanya laporan arus kas, dan teman-teman bisa merencanakan bagaimana nanti strategi pengembangan pengaturan keuangan di tahun selanjutnya, atau membantu mengevaluasi bagaimana kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Itu adalah inti di dalam topik 6. Nah, kira-kira dari sini teman-teman bisakah memahami apa yang tadi saya sampaikan, atau mungkin masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, Ya, monggo Pak Andi. kan ini kan saya lihat kan dari segi rumah sakit ya Bu ya, ke rumah sakit pemerintah lah. Apakah kalau saya melihat apakah sama dengan kayak misalkan jurnal, kemudian neraca, laporan laba rugi Bu? Oke, ya. Itu nanti ada jenis nama laporannya. Kalau ini adalah laporan evaluasi kinerja. Jadi sebenarnya sama ya, neraca laporan operasional itu termasuk dengan laporan rugi. Kemudian neraca itu nanti kita menghitung
yang namanya likuiditas, kemudian solvabilitas, jadi kemampuan misalnya jadi nanti neraca itu kita ada pembahasan terkait neraca. Kita melihat seberapa besar sih kemampuan aset untuk membiayai kewajibannya gitu ya. Jadi kita melihat likuiditasnya seberapa liquid dana yang kita miliki untuk membiayai kewajiban. Kemudian kita menghitung juga terkait solvabilitas itu nanti neraca ada perhitungan masing-masingnya ya, ada kemudian juga kalau di neracanya rumah sakit bahkan itu ada namanya apa ya, pengembalian keuangan dari pendapatan yang dimiliki, saya lupa namanya itu apa, CSR, bukan CSR, saya lupa namanya. Jadi ada ada pembeda antara rumah sakit dengan perusahaan. Nanti kalau saya ingat saya sampaikan ya. Jadi ada kos apa ya namanya ya? Eh, saya lupa ya. Pokoknya namanya adalah kos bagaimana eh, pengembalian dana dari pendapatan yang dimiliki. Itu ada namanya. Jadi ada tambahan dari neraca tersebut. Jadi kalau neraca nanti kita melihat berapa likuiditas, solvabilitas dari sebuah aset untuk mengelola kewajibannya. Nah, kalau laporan laba rugi itu sama dengan laporan untuk melihat seberapa rugi atau seberapa keseimbangan antara pengeluaran dengan yang pendapatan dengan pengeluaran, pemasukan dengan pengeluaran ya. Karena kalau misalnya pemasukannya ternyata itu lebih sedikit dibandingkan pengeluarannya, itu artinya kita mengalami kerugian. Nah, kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu kita melihat dana yang kita dapatkan di dalam aset-aset yang kita miliki. Gitu. Jadi laporan perubahan modal. Jadi sama sih Pak Andi. Jadi kalau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas itu adalah evaluasi kinerja keuangan. Nah, ini yang kita belum bahas adalah neraca, karena nanti kita akan bahas sendiri di dalam topik selanjutnya, yaitu ada tentang neraca. Kita karena di neraca nanti sudah mulai hitung-hitungan, karena ini masih awal. Jadi nanti saya masukkannya untuk yang proses hitung-hitungan adalah setelah di topik 8 ya, setelah UTS gitu ya, setelah ujian CPMK 2. Nanti ada cara-cara menghitung neraca gitu, Pak Andi. Saya lupa Siap, namanya terima apa kasih, ya. Bu. Ini saya tunjukkan ya, seperti Kalau apa yang laporan kembali itu neraca. bukannya CSR, Bu? Beda dengan CSR. Kalau CSR itu kan yang dari perusahaan ya, ya kan? Yang dari Ya, perusahaan dia memberikan secara sosial. Saya lupa namanya itu apa ya. Bentar ya, saya tunjukkan dulu. Bentar. Saya lupa ya. sebentar. Saya dulu sebentar. Hmm. 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 Kalau yang kayak jasa medis gitu, Bu, jasa layanan gitu, Itu pendapatan jasa masuk dia layanan ya? medis itu masuknya operasional. Oh, operasional. Hmm. Nah, saya cari laporan, contoh laporan neraca ya. Tadi namanya apa ya?
Oh iya, cost recovery rate. Jadi kadang kita memasukkan yang namanya cost recovery rate. Ini kita tak kasih contoh perhitungan laporan neraca. Hmm, Ini ya, ini semua ini contohnya adalah neraca pada PT Siloam. Jadi nanti kita melihat ikhtisar posisi keuangan, kemudian posisi aset lancar, posisi aset tidak lancar, dan nanti kita menganalisis rasionya. Jadi rasio likuiditas itu artinya apa? Misalnya artinya adalah bahwa perusahaan itu mampu memenuhi utang secara lancar menggunakan aset lancar ya. Jadi nanti ada karena ini agak pusing juga teman-teman. Jadi sebenarnya ini juga kita hanya mengetahui sedikit saja. Nanti teman-teman ada mata kuliah namanya manajemen penganggaran. Nanti teman-teman baru diajarkan bagaimana cara membaca neraca dan cara cara menghitung rasio ya dari laporan neraca sebuah perusahaan ataupun rumah sakit. Nah, ini kita contohnya adalah PT Siloam Hospital. Nanti dalam laporan neraca itu kita melihat ikhtisar posisi keuangan gitu ya. Jadi kas setaranya itu berapa, perubahannya itu berapa, kemudian lihat persentasenya, piutang, persediaan, aset tidak lancar, ya, utang, liabilitas, jangka panjang, jangka pendek, posisi aset tidak lancar, posisi aset lancar, posisi aset tidak lancar, dan nanti kita dari laporan neraca ini kita akan ke analisa rasio. Jadi kita menghitung analisa rasio dari laporan neraca tersebut. Bagaimana likuiditasnya, solvabilitasnya, cash rasionya, kemudian ada rasio aktivitas. Nah, nanti ini agak memusingkan ya. Jadi nanti ini akan kita belajar sederhananya saja, melihat bentuknya saja. Nanti setiap laporan neraca itu kan dihitung lagi menjadi laporan analisa rasio, dan nanti analisa rasio itu hasil analisa rasio tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk rekomendasi pada pengambilan keputusan. Ini contohnya juga, ini dari rumah sakit Klet ya, kita lihat neraca. Ini adalah laporan rumah sakit Klet, nanti barangkali teman-teman mau melihat ini jelas, ini banyak ya laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangannya, laporan keuangan operasional, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, atau yang namanya adalah laporan perubahan modal. Kalau teman-teman mau melihat secara lebih jelasnya lagi seperti apa sih laporan neraca, laporan operasional, nanti saya akan bantu share. Ini adalah salah satu laporan dari keuangan Rumah Sakit RSUD Klet di Jawa Tengah. Ini ya, jadi laporan neraca. Nah, nanti dari hasil laporan neraca ini lebih semua kegiatan ya, semua kegiatan itu tercantum di dalam laporan neraca, dan nanti laporan neraca itu fungsinya adalah digunakan untuk melakukan analisa rasio. Ini nanti teman-teman bisa membaca apa saja yang dimasukkan ke dalam analisa laporan neraca. Jadi panjang sekali ya teman-teman, ini dalam pembuatan laporan keuangan. Ini kita terlihat rasionya. Nih ya. Jadi ini rasio itu dihitung dari laporan neraca, dan ini yang nanti dianalisa. Jadi kalau laporan neraca itu hanya mengidentifikasi semua jenis keuangan, semua kegiatan keuangan rumah sakit, tapi nanti hasil akhirnya adalah digunakan untuk menganalisa rasio. Jadi rasio ini yang nanti hasilnya dari penghitungan analisa rasio ini yang akan digunakan sebagai penentuan strategi untuk pengaturan keuangan selanjutnya. Dan ini nanti agak memusingkan ya, teman-teman harus bisa ada rumus-rumusnya sendiri dan ada aturan-aturannya sendiri. Ini adalah perhitungan yang kita ambil dari melihat posisi keuangan di analisa neraca. Jadi laporan neraca itu seperti laporan pemosisian keuangan yang
dimiliki oleh rumah sakit. Nanti akan saya share. Jadi teman-teman nggak usah khawatir harus ngitung-ngitung ini. Nanti mungkin kita ngitung-ngitungnya, membantu menghitung-ngitungnya adalah di mata kuliah manajemen penganggaran. Teman-teman di pengantar akuntansi mengetahui saja seperti apa bentuknya ya. Karena ini agak pusing nanti kalau teman-teman masih awal sudah pusing-pusingan gitu ya. Nanti di manajemen penganggaran kita akan belajar cara menghitung rasio untuk menentukan strategi dalam pengaturan keuangan. Jadi ini adalah laporan pemosisian keuangan dari aset, kemudian kewajiban, kemudian ekuitas. Ini adalah laporan pemosisian keuangan. Kemudian kegiatan operasional, ini adalah pendapatannya. Nih misalnya dari rumah sakit Kelet itu pendapatannya ada dari jasa layanan masyarakat, kemudian jasa layanan dari entitas akuntansi, dari hasil kerjasama, dari hibah, dari APBD. Nah, berapa jumlah pendapatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kelet? Ini adalah totalnya di tahun 2020 adalah 77 miliar ya, 77 miliar 416 juta, sekian gitu ya. Dan ternyata ini kita menganalisa berapa peningkatan, berapa kenaikannya. Kenaikannya ada sebesar 10 miliar ya. Jadi ada kenaikan 10 miliar di tahun 2010. Ada penurunan, maaf. Ada penurunan sebesar 10 miliar untuk jumlah pendapatan di tahun 2020. Kita mengevaluasi kinerja. Kemudian beban yaitu adalah pengeluaran ya, pengeluaran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kelet ya di tahun tersebut. Ini ternyata pengeluarannya untuk beban pegawai berapa besarnya, kemudian beban bahan-bahan medis, jasa pelayanan, administrasi kantor, barang dan jasa, promosi, penyisihan utang dan lain sebagainya. Ketemulah jumlah beban ya, jumlah bebannya dihitung di total. Jumlah beban ternyata tahun 2020 ada 102 miliar sekian gitu ya. Terjadi peningkatan pengeluaran dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, kemudian ini kita melihat surplus dari operasi ya, kegiatan keuntungan dari kegiatan operasional. Di sini ada 24, miliar sekian. Dan kemudian dari kegiatan non operasional ini kita lihat posisi keuangan, posisi beban dan pendapatan, nanti hasilnya ternyata di Rumah Sakit Kelet ini masih positif, yaitu dalam keuntungan tahun 2020 ada sebesar 24 miliar sekian. Ini ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Di laporan operasional kita melihat antara pendapatan yang dimiliki oleh sebuah rumah sakit dengan beban atau pengeluaran. Jadi laporan laba rugi yang dimiliki oleh rumah sakit. Nah, kemudian ini ada laporan arus kas, yaitu adalah kas yang dimiliki oleh rumah sakit dari aset-aset yang dia miliki ya. Jadi kesiapan keuangan ataupun kesiapan aset yang dimiliki oleh rumah sakit dalam melakukan pembiayaan untuk rumah sakit, itu disebut dengan untuk laporan arus kas. Jadi melihat kemana sih kas-kas yang dimiliki oleh rumah sakit itu alirannya. Jadi misalnya ini arus kas masuk ya, arus kas masuknya berapa, arus kas keluarnya itu berapa ya. Jadi ini kan adalah melihat aliran kas. Kas itu adalah seperti, kas itu artinya persediaan ya, persediaan yang dimiliki oleh rumah sakit yang bisa segera dicairkan untuk pengelolaan. Ini nanti hasil akhirnya kita lihat saldo awal kasnya itu adalah sebesar 4,8. Kemudian saldo akhirnya ternyata setelah ada arus kas masuk, ada arus kas yang dikeluarkan. Ya, jadi ada kas yang masuk, kas yang dikeluarkan, akhirnya jumlahnya adalah sebesar 3,7 miliar. Kalau awalnya yang dimiliki itu adalah 4,8 miliar, kemudian untuk kegiatan ya, ternyata ada yang masuk, ada yang keluar, ya keluarnya itu adalah biasanya untuk pinjaman, untuk bayar utang ya, dan itu jadi sejadinya itu totalnya menjadi 3,7 miliar. Nah, ini adalah terakhir yaitu adalah laporan perubahan ekuitas atau modal ya. Jadi modal awalnya itu berapa? 810 miliar sekian di tahun 2020. Kemudian ternyata terjadi surplus 24 miliar ya. Kemudian ternyata ini ada dampak dari kebijakan ya, ada koreksi piutang BPJS, ada penyisihan utang BPJS, saldo awal yang mengalami penyusutan dan lain sebagainya ya. Akhirnya ekuitas akhirnya dihitung menjadi 786
miliar sekian. Jadi ini modalnya sisanya tinggal 786 miliar sekian ya setelah mengalami apa namanya tadi surplus kedefisitan, kemudian ada perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dari modal yang sudah kita miliki, modal yang kita miliki. Jadi pertamanya mungkin ada dari modal yang kita miliki itu ternyata kita punya piutang BPJS, punya ataupun ternyata kita masih ada piutang BPJS atau piutang dari BPJS yang belum dibayarkan, kemudian kita masih punya saldo awal dalam penyusutan aset tetap dan lain sebagainya. Jadi ini adalah modal akhir. Nanti teman-teman nggak perlu pusing-pusing kalau di Adminkes kita hanya mengetahui saja karena nanti yang bagian menghitung itu adalah yang dari akuntansi. Jadi kenapa kita penting mengetahui bagaimana laporan-laporan, karena teman-teman itu adalah di bagian administrasi atau di bagian pengelolaan, di pihak manajerial. Ya. Jadi teman-teman dalam melakukan perencanaan program pelayanan, teman-teman harus mengetahui seberapa apakah kita rumah sakit mengalami keuntungan, mengalami kerugian, adakah peningkatan kas yang dimiliki, ada peningkatan aset yang kita miliki, berapa aset yang kita miliki. Jadi untuk strategi pengembangan rumah sakit tersebut. Jadi itu adalah tugas dari teman-teman. Tapi kalau untuk menghitung proses perhitungannya itu dilakukannya oleh akuntansi. Kita hanya bisa sampai dengan menganalisa kegiatan keuangan, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Itu seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ada di mata kuliah manajemen penganggaran, kita akan melakukan analisa rasio. Jadi kita melihat bagaimana posisi kinerja dari perusahaan atau dari rumah sakit tersebut ya, dari laporan neraca yang dikeluarkan atau diidentifikasi dari rumah sakit atau perusahaan tersebut. Jadi seperti itu, Pak Andi. Ya, Ibu, terima kasih. Yes, sami-sami. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira bisa dipahami nggak tadi dari gambaran yang namanya laporan neraca seperti apa, laporan laba rugi itu seperti apa, laporan arus kas seperti apa, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas itu seperti apa? Bisa dipahami, teman-teman? Untuk sementara cukup jelas, Bu, untuk sementara. Oke. Kita coba deh ya mengerjakan sekarang kita melihat kuis. Jadi untuk melihat apakah teman-teman sudah memahami laporan keuangan? Ini kita lihat di kuis 6. Kita coba buka. Ini ya. Ini ada di modul, jadi teman-teman juga bisa mereview kembali. Nah, ini contohnya soal nomor 1. Ini disebut dengan laporan apa? Ayo teman-teman. Yang ada kata-kata ekuitas, ini disebut dengan laporan Perubahan modal. Oke, laporan perubahan modal. Terus ini disampaikan bahwa dilaporkan bahwa rumah sakit mengalami surplus operasional sebesar 57,8 miliar dari data ekuitas tersebut. Ini dari tabel, apakah ini dia mengalami surplus sebesar 57,8 miliar di tahun 2016? Ini jawabannya benar atau salah? Salah, Bu. Oke. Harusnya apa? Defisit. Oke, defisit. Terus ini teman-teman ada terjadi kenaikan kas pada tahun 2016 ya sebesar 6,4 miliar. Jadi dengan demikian di akhir periode 2016 terdapat kas sebesar 13,6 miliar. Jadi ini jumlah kas totalnya tahun 2016 adalah 13,6 miliar. Tahun 2015 adalah sebesar 7,4 miliar sekian. Artinya ada kenaikan kas di tahun 2016 sebesar 6,4 miliar. Dan jumlah kas yang tersedia pada 2016 adalah 13,6 miliar. Ini betul atau salah teman-teman? Jadi 6,4 miliar itu bisa digunakan untuk awal periode tahun 2017. Artinya? Surplus, Bu. Nah, True. 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 Oke. Next. Ini
ternyata laporan aktivitas rumah sakit A di tahun 2016, ini kan versi 2016, ini adalah 2015. Jadi intinya kalau setiap laporan pasti yang sebelah kiri itu adalah tahun sekarang, yang sebelah kanan adalah tahun sebelumnya ya. Jadi ini ternyata mengalami defisit operasional sebesar 57,8 miliar. Ini benar nggak teman-teman? Dari laporan operasional, laporan aktivitas rumah sakit ya, laporan operasional, laporan laba Benar, Bu. rugi, ada defisit. Ya. Tuh. Tuh. Kita lihat nilainya. Oke, nilainya adalah 100. Oke, jadi sebenarnya teman-teman sudah bisa membaca ya, membaca isi dari laporan, jadi membaca hasil kesimpulannya. Jadi ini nanti teman-teman silakan bisa mereview, kalau yang nilainya belum 100, teman-teman bisa mereview kembali modulnya dan membaca kembali untuk lebih memahami seperti apa itu laporan neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan modal, ya, itu teman-teman bisa membaca kembali di buku modul topik 6. Nah, sekarang kita coba beralih ke topik 7. Jadi topik 7 ini kita lebih mendalami pada laporan arus kas ya, laporan arus kas sebuah rumah sakit. Jadi ini istilahnya laporan arus kas kalau secara pengertian itu adalah laporan yang memberikan informasi historis ya mengenai perubahan kas dan setara kas. Jadi kalau kas itu langsung dimiliki, jadi sudah punya rumah sakit itu sudah menyiapkan alat pembayaran yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan. Nah, kalau setara kas itu adalah investasi bentuknya. Jadi investasi, jadi seperti investasi yang dimiliki oleh rumah sakit yang bisa dijadikan alat pembayaran tersebut. Jadi kalau misalnya kas itu adalah keuangannya, dia sudah punya dananya. Kalau misalnya setara kas itu adalah dananya itu berasal dari investasi. Jadi investasi yang dimiliki yang kemudian bisa diubah atau dicairkan menjadi kas rumah sakit. Itu adalah, jadi kalau laporan kas ada yang namanya kas dan setara kas. Kalau kas itu sudah bentuk alat pembayaran langsung bisa digunakan. Kalau setara kas itu bentuknya adalah investasi. Nah, ini dari Harnanto juga menyebutkan bahwa laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Jadi tadi kas itu adalah persediaan. Persediaan itu bentuknya dari aset-aset ya, dari aset-aset yang dimiliki yang bisa dijadikan uang untuk keuangan untuk pengelolaan perusahaan ataupun rumah sakit. Apa sih tujuan dari laporan arus kas? Tujuan laporan dari arus kas itu adalah memprediksi arus kas masa depan. Karena kas itu kan adalah persediaan. Jadi kita harus bisa memprediksi bagaimana nanti penerimaan dan pengeluaran yang di tahun selanjutnya gitu ya. Jadi kita kan sudah mengetahui ini aliran dana yang kita miliki, aliran dana kasnya kita itu larinya itu kemana saja. Dan akhirnya kita bagaimana caranya meningkatkan pemasukan kas, kemudian bagaimana cara memperketat pengeluaran kas. Nah, itu adalah untuk digunakan memprediksi bagaimana nanti arus kas ke depannya dan bagaimana nanti kita menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran kas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua itu adalah untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen ya, itu tentunya untuk mengevaluasi hasil kinerja. Jadi kita dari seorang manajemen nanti akan memberikan bagaimana nanti strategi dalam peningkatan kas yang dimiliki oleh rumah sakit dan bagaimana nanti menyeimbangkan arus kas yang dimiliki oleh rumah sakit. Jadi di sini nanti manajer akan selalu berusaha mengambil keputusan yang terbaik ya, yang diharapkan dapat membantu perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kemampuan bersaing dalam merebut pasar. Jadi di sini intinya nanti bagaimana kita bisa membentuk sebuah strategi pengembangan rumah sakit, pengembangan pelayanan rumah sakit untuk meningkatkan arus kas yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah memprediksi kemampuan membayar utang. Jadi kan kas itu digunakan untuk membayar utang, membayar pinjaman ya. Jadi dengan adanya laporan angka kita sudah bisa memprediksi berapa besaran utang yang akan kita bayarkan melalui kas yang kita miliki. Jadi kalau misalnya utangnya sebesar, kita sudah memprediksi bahwa utangnya itu adalah sebesar 7 miliar. Artinya kita harus punya pemasukan ataupun kita punya kas yang harus bisa memenuhi
pembayaran utang tersebut. Jadi kan kas itu difungsikan juga untuk pembayaran utang ya, untuk pembayaran pinjaman. Jadi misalnya kita pinjam alat, ya pinjam utang untuk obat-obatan, utang untuk alat-alat kesehatan, artinya kita harus sudah punya kas. Jadi kalau kita mau mengeluarkan biaya, jadi secara seimbangnya itu kalau kita mau mengeluarkan suatu beban, itu kita harus punya kasnya sebesar itu ya. Jadi kalau kita mau mengeluarkan beban utang sebesar 10 miliar, artinya kita sudah harus bisa mempersiapkan kas kita sebesar 10 miliar. Nah, itu adalah keseimbangan di dalam laporan akuntansi yang itu wajib balance gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar balance itu apa? Balance itu adalah harus seimbang antara yang dikeluarkan dengan yang kita punya, apa persediaan yang kita miliki. Itu digunakan untuk memprediksi kemampuan membayar utang dari suatu perusahaan. Nah, arus kas itu ya, jadi ada klasifikasi arus kas. Ada yang namanya aktivitas operasi. Jadi di sini adalah arus kas untuk kegiatan operasional. Jadi ini adalah terkait pada kegiatan operasional ya. Jadi ada pendapatan, pengeluaran. Jadi arus kas yang terkait kegiatan operasional, pendapatan, pembayaran utang, gaji, beban, dan lain sebagainya. Jumlah arus kas ini akan berasal dari aktivitas operasi yang merupakan indikator untuk menentukan apakah operasional dari perusahaan tersebut dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru. Itu disebut dengan aktivitas operasi. Nah, kemudian ini teman-teman juga ada disampaikan ya, jadi ada contoh dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi ya. Kalau arus kas masuk itu adalah penerimaan kas dari penjualan barang, penerimaan kas dari hasil pinjaman, penerimaan kas dari ekuitas surat berharga. Arus kas keluarnya itu kemana? Misalnya ke pemasok persediaan, ke karyawan untuk beban gaji, kepada pemerintah gitu dalam bentuk pajak, kemudian kepada pemberi pinjaman dan kepada para pemasok biaya lain. Itu adalah arus kas. Jadi ke arus kas itu kita melihat antara kas yang masuk dengan kas yang keluar. Nah, selanjutnya itu jenis lainnya adalah kas investasi. Kalau kas investasi itu adalah terkait investasi. Jadi kalau kas investasi itu ke pembelian, penjualan gitu ya. Jadi kas yang masuk terkait pembelian, penjualan atau investasi gitu ya. Kita mau pembelian gedung, pembelian tanah ya, kemudian ataupun kita penjual tanah, menjual gedung ya. Jadi dari hal investasi itu disebut dengan arus kas investasi yang kaitannya dengan pembelian atau penjualan terkait aset tetap. Kemudian kalau ada juga yang namanya arus kas pembiayaan, jadi itu adalah pengurangan dari pendanaan modal, gitu ya. Jadi misalnya arus kas yang digunakan untuk pinjaman modal ya, tapi kan kalau pinjaman modal itu biasanya ke perusahaan ya, arahnya ke arah perusahaan, kita pinjam modal, utang modal lah, kita ke bank, kemudian kita utang, nah itu nanti disebut dengan arus kas pinjaman karena kita punya kas itu yang berasal dari peminjaman modal dari tempat lain. Itu disebut dengan arus kas peminjaman. Nah, ini teman-teman kalau kita mau melihat bagaimana laba bersih menurut laporan laba rugi ya, jadi di sini ada nanti bagaimana peningkatan beban penyusutan, amortisasi. Ini teman-teman sekedar mengetahui saja ya bagaimana penyesuaian atas perubahan saldo rekening, yaitu adalah terkait kenaikan saldo rekening, kemudian melakukan penurunan saldo rekening. Nanti dalam menganalisa jumlah arus kas ini teman-teman bisa baca ya bagaimana nanti cara menentukan jumlah arus kas neto dari aktivitas operasi dengan metode langsung. Jadi ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Ini teman-teman hanya perlu mengetahui saja seperti apa sih itu laporan arus kas. Nah ini tadi namanya adalah aktivitas investasi. Jadi arus kas investasi. Kalau terkait investasi pasti diingatnya adalah terkait investasi. Kalau misalnya operasional itu berarti
terkait kegiatan operasional rumah sakit ya. Jadi operasional rumah sakit itu apa? Bayar beban gaji, bayar pinjaman, bayar utang, alat kesehatan dan lain sebagainya. Kalau investasi ya berarti terkait penjualan dan pembelian aset tetap ya, investasi atau kalau misalnya perusahaan dia punya investor, kalau rumah sakit dia tidak punya investor. Kemudian ini aktivitas pendanaan, ya ini biasanya terkait yang namanya adalah komposisi kontribusi modal yang tadi saya sampaikan atau disebut dengan arus kas pembiayaan atau juga disebut dengan arus aktivitas pendanaan. Kalau ini adalah terkait modal, jadi kalau misalnya kita punya penanaman modal di perusahaan lain ataupun kita meminjam modal dari tempat lain ya dari bank, nah itu disebut dengan arus kas pendanaan. Jadi nanti kalau misalnya bikin arus kas itu ada namanya arus kas operasional, ada yang namanya arus kas investasi, dan namanya arus kas pendanaan atau pembiayaan. Nah, karena kita di rumah sakit itu tidak ada yang namanya investor. Jadi teman-teman perlu ingat kita tidak ada yang namanya investor. Nah, jadi kita tidak ada laporan arus kas investasi. Dan kita tidak ada namanya arus kas pembiayaan. Jadi kita biasanya pakainya hanya pada tahap arus kas operasional. Jadi untuk melihat laba rugi dari aset kas yang dimiliki oleh rumah sakit. Ini bagaimana terkait arus kas operasional? Ini adalah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasional perusahaan ataupun pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Jadi ini dari diri sendiri ya, kas yang dimiliki diri sendiri. Kalau dari rumah sakit itu dari aset-aset yang dimiliki oleh rumah sakit. Nah, ini contohnya itu arus kas masuk itu adalah dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah dan lain sebagainya. Jadi kas itu adalah perlu teman-teman ingat intinya adalah pemasukan yang dimiliki ya, yang dimiliki oleh rumah sakit yang siap untuk dibayarkan untuk pemeliharaan. Ya seperti bahasanya itu sebenarnya seperti mirip-mirip seperti tabungan gitu ya, persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ataupun oleh rumah sakit. Nah, ini kita tahu dari mana arus kas memasukkannya, sumber pendanaan dari arus kas ya, sumber arus kas yang kita miliki artinya adalah sumber dana yang kita miliki untuk persediaan ya, untuk alat-alat untuk persediaan kas yang kita miliki, yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kan kita punya persediaan itu asalnya dari mana saja. Asalnya bisa dari pemerintah, asalnya bisa dari hibah ya, asalnya bisa dari kalau dari perusahaan mungkin dari pajak dan lain sebagainya, atau asalnya dari laba rumah sakit. Nah, kemudian arus kas untuk keluar ya. Arus kas keluarnya itu untuk apa saja yang kita keluarkan. Jadi pengeluaran persediaan yang kita keluarkan untuk kegiatan operasional rumah sakit. Ada belanja, ada biaya alat, ya, ada peminjaman, ya. Terus kemudian di sini juga kan aset-aset yang dimiliki juga dari aset lancar, aset tetap, aset tidak tetap. Nah, itu adalah persediaan yang kita miliki yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Kalau investasi, di sini jenisnya arus yang masuk itu adalah penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya. Arus yang keluar adalah perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya. Dan ini kalau dari perusahaan ada investor, berarti ada pemasukan dari investor. Ya, berapa besaran investor yang diserahkan kepada perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya di rumah sakit dia tidak punya investor, jadi dia hanya punya aset-aset. Nah, kemudian ini pembiayaan, jadi apa yang masuk sebagai arus masuk kas itu jenisnya ada penerimaan pinjaman, ada penerimaan hasil penjualan surat utang, penerimaan investasi, penerimaan kembali pinjaman, pencairan dana cadangan, ya. Jadi kalau di sini intinya adalah biasanya arus masuknya itu adalah kita pinjam modal, artinya kita pinjam modal ke bank, kita mau pinjam modal ke investor, dan lain sebagainya, itu dijadikan sebagai arus masuk yang sifatnya adalah modal ya, yang sifatnya adalah digunakan untuk pinjaman modal, untuk kegiatan modal. Nah, kemudian bagaimana untuk keluarnya, kalau aktivitas pembiayaan, yaitu adalah modal itu digunakan untuk membayar pinjaman, membayar
utang piutang. Nah, itu untuk keluar menjadi arus kas pembiayaan. Nah, kalau di sini ada lagi namanya aktivitas non anggaran. Jadi arus kas untuk non anggaran. Tapi biasanya kalau dalam teori-teori itu cuma ada 3, jadi cuma ada arus kas operasional, arus kas investasi, dan juga arus kas pembiayaan atau arus kas pendanaan namanya. Jadi beda-beda ya setiap teori. Pokoknya intinya ada operasi, kemudian ada investasi, kalau itu terkait investasi, dan juga ada terkait modal ataupun pembiayaan atau pendanaan. Ini ada satu lagi namanya ada aktivitas non anggaran. Jadi kalau di sini arus masuknya itu dari penerimaan PFK. PFK itu adalah perhitungan pihak ketiga atau kiriman uang dan juga kiriman uang masuk. Kalau arus keluarnya itu adalah pengeluaran dari PFK. Nah, ini pasti biasanya daripada kegiatan pemerintah ya. Jadi dalam kegiatan pemerintah mungkin ada yang namanya arus kas non anggaran. Ini digunakan untuk pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban pada pihak ketiga. Ini pengertian dari kas dan setara kas ya. Jadi kas itu ini bentuknya adalah aktiva yang liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial. Jadi alat pembayaran yang bisa segera dikeluarkan untuk pengelolaan penyelenggaraan perusahaan ataupun kalau kita adalah fokusnya ke rumah sakit. Kalau setara kas itu bentuknya masih dalam investasi yang bisa dicairkan menjadi keuangan. Nah, ini adalah setara kas. Pengertian dari setara kas yaitu adalah investasi ya. Jadi ingat kalau misalnya kas itu adalah langsung dalam bentuk uang, langsung bentuk alat pembayaran. Kalau misalnya setara kas itu bentuknya adalah investasi yang sifatnya liquid jangka pendek yang dapat cepat dijadikan kas ke dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Kalau kita tidak ada investor, berarti kita bentuknya adalah aset. Jadi misalnya aset, nah itu kan bisa segera ada aset yang namanya aset lancar yang bisa segera dijadikan keuangan. Misalnya adalah biaya sewa, kemudian biaya sewa lahan, biaya sewa parkir, biaya sewa gedung, itu kan bisa dijadikan keuangan ya, yang bisa dijadikan sebagai laporan kas. Kemudian biaya sewa ATM itu kan adalah contoh dari setara kas ya, sebagai aset yang bisa segera dicairkan menjadi uang. Tapi kalau misalnya aset yang tidak mudah dicairkan ke uang itu misalnya adalah apa namanya penjualan gedung gitu-gitu, itu tidak bisa segera dijadikan sebagai uang. Tapi kalau misalnya aset yang bisa dijadikan uang adalah aset yang bisa kita dapatkan uang dalam waktu dekat gitu ya, itu adalah aset yang sifatnya adalah investasi yang sifatnya liquid atau bisa segera dijadikan uang dari aset yang kita miliki. Ini adalah contoh format laporan arus kas ya. Tadi teman-teman sudah lihat contoh laporan arus kas dari Rumah Sakit Kelet. Nanti saya share juga, jadi supaya teman-teman bisa memahami lagi seperti apa laporan arus kas, seperti apa laporan neraca atau pemosisian keuangan, kemudian seperti apa laporan modal atau ekuitas ya, perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan laporan laporan operasional, arus kas, dan laporan ekuitas ya, dan laporan neraca. Ini kalau laporan arus kas, ini kita melihat ya arus kas masuk. Jadi kalau kas itu adalah arus kas masuk dengan arus kas keluar. Kalau laporan operasional itu adalah pendapatan masuk kemudian dengan pengeluaran dari rumah sakit. Kalau misalnya tadi laporan modal itu artinya ekuitas yang dimiliki kemudian dikurangi dengan surplus, kemudian dari kewajiban-kewajiban atau perubahan modal yang kita miliki gitu ya, perubahan peraturan modal, ataupun ternyata kita masih punya dana yang belum dicairkan oleh BPJS yang bisa dijadikan modal ke tahun selanjutnya. Dan nanti terbentuklah modal akhir yang kita punya untuk tahun selanjutnya, itu disebut dengan ekuitas. Jadi teman-teman bisa memahami ya dari mengidentifikasi ini tuh jenisnya laporan apa, kemudian ini menghasilkan informasi apa di dalam laporan keuangan tersebut. Ini kalau misalnya laporan arus kas menurut standar pemerintah ya, ini kita
cantumkan arus kas masuknya, pendapatan hibah, alokasi, dan lain sebagainya, keluarnya, arus kas yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, belanja tak terduga, nah investasi, pembiayaan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa membaca kembali untuk materi terkait khusus dari laporan arus kas. Karena biasanya kita paling banyak itu membahas dari kas, karena tanpa hitungan rasio itu kebanyakan kita menghitung dari laporan arus kas. Kalau misalnya neraca itu kan secara umum ya, dan kasih pemeriksaan keuangan, nanti dirincikan kembali, nanti dari neraca itu dirinci, kalau laporan secara ngerincinya itu ada laporan operasional, ada namanya laporan arus kas dan laporan ekuitas. Nah, dalam menghitung rasio itu biasanya kita lebih banyak menggunakan yang namanya laporan arus kas ya. Jadi kita melihat aset-aset lancar, aset tidak lancar, kas yang masuk dan kas yang keluar. Itu adalah topik perkuliahan kita terkait laporan arus kas. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, atau teman-teman masih ada yang dibingungkan terkait laporan keuangan. Kuis 5 kita belum kerjakan, Bu. Kenapa? Kuis 5 kita belum kerjakan sepertinya. Oh, kuis 5. Ini kita mau kuis 5. Teman-teman kemarin masih ingat terkait standar akuntansi, atau kita review sedikit lah terkait standar akuntansi ya di Indonesia. Mungkin ada yang kemarin apa yang diingat dari Pak Joni? Informasi apa saja yang diingat dari Pak Joni? Kebetulan saya nggak ikut, Bu, tadi malam, Bu. Oke, ada mungkin yang ikut teman-teman? Ada, Bu. Itu, Bu, apa namanya, standar laporan akuntansi itu mempunyai standar, mengikuti standar itu. SAK itu, apa namanya, PSAK itu. PSAK. Oke. Jadi semua perusahaan, mau lembaga, itu harus mengikuti standar aturan itu, gitu. Jadi dia tidak boleh membuat apa laporan keuangan sendiri, gitu. Dia harus mengikuti itu agar bisa audit. Itu gunanya bisa, mungkin pada saat audit bisa diteliti, gitu. Jadi dia tidak boleh semena-mena juga membuat laporan keuangan semau-mau dia, karena sudah diterapkan seperti itu. Kira-kira begitu kesimpulan ini. Ya, betul. Tadi kalau kita lihat juga di sini ya, teman-teman. Jadi di sini itu sudah kalau dalam penyusunan laporan arus kas itu kita sudah dikasih tahu seperti apa sih format dalam penyusunan arus kas ya. Jadi di sini kita melihat yang sesuai dengan standar akuntansi dari SAP itu seperti apa. Berarti seperti ini. Jadi dalam penyusunan arus kas yang kita laporkan kita adalah arus kas masuk. Menghitung arus kas masuknya dulu, baru mencantumkan arus kas keluarnya, dan kemudian kita melihat berapa arus kas bersih dari kegiatan operasional, aktivitas operasi. Kemudian kita baru mengidentifikasi berapa arus kas dari aktivitas investasi, ya. Kemudian dari totalnya itu jadinya berapa, dan nanti hasil akhirnya itu kita gunakan untuk perhitungan ini, berapa arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, kenaikan dan penurunan kasnya, saldo awal kasnya berapa, kemudian setelah diperhitungkan, setelah dihitung hasil akhirnya berapa saldo akhir kas ya. Jadi kas itu kan adalah berapa saldo akhirnya, artinya adalah berapa arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar ya setelah digunakan. Jadi saldo kas awal adalah saldo yang digunakan untuk tahun 2020 yang dimiliki oleh si rumah sakit. Saldo akhir kas ya di akhir tahun 2020 dan 2023 itu totalnya berapa setelah digunakan atau setelah dikeluarkan kas tersebut dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya untuk apa? Dikeluarkannya di sini harus kita cantumkan untuk kegiatan operasi A, untuk kegiatan investasi, untuk kegiatan pembiayaan. Nah, kalau misalnya nggak ada itu gimana? Ya tetap dituliskan komponennya, tapi di strip, di nol gitu ya. Jadi kayak tadi ini kita coba lihat contoh dari rumah sakit Kelet. Jadi walaupun dia tidak tersedia atau dia tidak ada, misalnya dia tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam jenis apa gitu ya, itu tapi tetap kita masukkan subnya, karena itu sudah menjadi standar dalam pembuatan laporan ya, laporan arus kas ataupun nanti ada laporan neraca, itu ada standarnya seperti apa kalau kita mau bikin laporan neraca. Kalau misalnya tidak ada ya dananya, berarti kita strip atau kita nolkan dana tersebut. Ini kita cari ya
arus kas. Dan ini nanti lebih banyak ini ya, lebih banyak informasi dari Rumah Sakit Klub ini. Nanti teman-teman bisa dijadikan bahan untuk semakin memperkaya dari modul yang ada di LMS. Jadi ini ya, kalau misalnya dia tidak ada pendapatan dari jasa layanan entitas pelaporan, dia di-strip, tapi dia tidak dihapus. Kemudian pendapatan hasil kerjasama tidak ada, tetap dituliskan komponennya, tetapi dinolkan ya. Artinya strip itu artinya tidak ada dana tersebut, tapi tidak mengurangi apa komponen yang harus dihitung di dalam laporan arus kas. Nah, itu adalah standar dari penyusunan laporan arus kas. Jadi kita harus sesuai dengan standar apa yang perlu dihitung ya, arus kas masuk dan arus kas keluar sesuai dengan standar. Tadi apa saja sih standar yang ada di Indonesia, itu siapa yang menciptakan? Ada SAP, ada SAK, kemudian juga ada apa namanya? Ada yang IFRS, yaitu adalah International Financial Reporting Standard. Jadi kita mengacu pada siapa? Biasanya kalau misalnya akuntansi di Indonesia pasti ikutnya adalah SAK ya, standar akuntansi SAK, ataupun di SAP pemerintah, standar akuntansi pemerintah, atau di SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, itu kita menyusun laporan keuangan sesuai dengan format SAK, standar akuntansi keuangan, dan juga standar akuntansi pemerintah. Jadi jangan sampai kita menginput identifikasi pendanaan yang memang tidak ada di dalam standar. Nanti akan saya coba share atau saya bantu carikan seperti apa standar-standar dalam penyusunan laporan keuangan, nanti bisa dijadikan bahan pengayaan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ibrahim untuk sharingnya. Nah, ini coba kita tadi katanya pengen mengerjakan kuis 5. Bentar, saya coba buka kuis 5-nya. Ini sebenarnya semuanya itu ada di ini ya, teman-teman. Semuanya itu ada di modul. Jadi teman-teman bisa melihat modul yang ada di LMS. Nah, Bu, kalau yang kuis itu nggak bisa direview ya, Bu ya? ya, nggak bisa direview. Kan kalau direview nanti keluar ininya, jawaban yang benar. Iya. Ini kemarin cuma itu saja ya, cuma tentang standar ya, nggak dijelasin terkait biaya-biaya gitu ya. Biaya tetap, biaya variabel. Kalau saya kemarin baca, Bu, saya kerjain cuman nggak maksimal, Bu. Cuman 80. Itu udah bagus. Berarti ada yang cuma salah satu. Tadi malam tuh hanya topik 5 itu, Bu, standar akuntansi itu. Nggak dijelasin biaya tetap itu apa gitu. Yang ada di dalam buku itu, Bu. Yang ada di dalam standar akuntansi itu. Jadi sampai selesai itu dia apa lupa. Akuntansi manajemen sama biaya dan harga gitu. Sampai dengan perilaku biaya. Pokoknya sampai selesai dalam laba total pendapatan gitu. Itu aja, Bu, yang tadi malam dibahas. Oke, Sama oke. diskusi-diskusi, Bu. Diskusi tentang, ada yang bertanya teman-teman, dan tentang itu apa namanya, BPJS punya apa, dana, aduh saya lupa lagi nama BPJS punya itu. Oh, berarti bahas tentang BPJS juga ya? Ya, yang dana dari BPJS yang ke puskesmas, yang ke mana gitu. Apa Dana namanya? Aduh, kapitalis. apa? Kapitasi ya. Kapitasi, dana Nah. kapitasi. Lupa saya, dana kapitasi ya. Ya, itu tadi malam banyak diskusi, Bu. Oke. Sekarang kita coba deh, kalau berarti teman-teman tadi sudah mendapatkan informasi terkait biaya, berarti kita bisa mengerjakan kuisnya bareng-bareng. Oke, ini nomor 1 ya. Biaya tetap, ayo mungkin ini kita review kembali. Biaya tetap, namanya juga tetap, artinya ini biaya yang tidak berubah secara periode tertentu. Ya, kalau biaya variabel
namanya variabel berarti itu biaya yang bisa dengan mudahnya, yaitu adalah sesuai dengan perubahan di periode tertentu dan jumlahnya, besaran biayanya itu adalah sesuai dengan jumlah output yang kita keluarkan. Jadi misalnya kita butuh obatnya itu 10 ya, berarti biayanya itu semakin besar. Jadi misalnya kita 10 itu berarti artinya biayanya semakin besar. Jadi kalau 5 berarti biayanya itu semakin sedikit. Kalau kita butuh obat 10 berarti biayanya semakin besar. Jadi biaya yang bisa berubah-ubah. Namanya juga variabel, biaya yang bisa berubah-ubah sesuai dengan keluaran yang kita butuhkan dan sesuai dengan periode tertentu. Kalau biaya tetap yang perlu teman-teman ingat kata-katanya adalah tetap. Kalau tetap berarti dia tidak berubah. Dan teman-teman bisa menganalisa apa sih yang tidak bisa berubah secara tidak mudah berubah dalam waktu periode tertentu. Masih intinya adalah yang tentang aset tetap ya. Jadi yang tentang tetap, yang namanya tetap, aset tetap, itu tadi contohnya itu apa? Itu adalah suatu biaya yang tidak mudah berubah. Tapi kalau misalnya biaya variabel itu contohnya adalah seperti aset lancar ya, aset lancar, pengeluaran aset lancar. Nah, itu disebut dengan biaya variabel atau yang nilainya bisa fluktuatif berubah. Nah, ini kita coba contoh nomor 1. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat True, aktivitas. Tuh. Terus, true Bu. kalau biaya semi variabel itu apa artinya? Biaya semi variabel. Ada yang masih ingat apa itu biaya semi variabel? Yang Ya, namanya adalah semi. kayak Lain, gaji Bu, gitu. ya, Benar nggak? ya betul. Kayak gaji atau kayak listrik? Listrik, Hah? listrik Bu, Listrik, paham Bu. Balik. listrik Bu. Jadi kalau semi Ya, listrik. variabel artinya adalah separuh separuh tetap, separuh variabel gitu ya. Jadi dia Ya, tidak mudah berubah dalam periode tertentu, tapi dia sesuai dengan output yang kita keluarkan. Gitu, paham ya? Jadi kalau semi iya Bu. variabel berarti separuh tetap, separuh variabel. Kan contohnya gaji, gaji itu kan tidak mudah berubah dalam waktu periode tertentu ya, tidak cepat berubah. Tetapi jumlah pengeluarannya adalah sesuai dengan outputnya. Jadi berapa misalnya gajinya itu untuk 10 orang, 10, kemudian 15 orang itu tergantung. Jadi misalnya biaya gajinya adalah 5 juta. Tapi yang kita keluarkan untuk tenaga 10 orang. Nah, itu kan artinya linier. Jadi besarannya biayanya adalah 5 dikali 10. Artinya gitu ya. Jadi biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil outputnya itu adalah biaya variabel. Kalau semi variabel berarti ada unsur tetapnya. Tetapnya itu artinya apa? Tidak mudah berubah. Berarti ini jawabannya False. biaya pos variabel. Biaya yang pasti dikeluarkan dalam jumlah tertentu tetapi dapat meningkat seiring dengan meningkatnya produksi. Ya. Ini ada di buku modul. Ini kita baca ya di biaya. Biaya pos. Nih, kita baca biaya variabel adalah biaya gaji ya karena dia tergantung dari jumlah pengeluaran. Kalau biaya semi variabel itu biaya yang dikeluarkan jumlah tertentu tetapi bisa meningkat seiring produksi atau disebut dengan biaya listrik dan biaya air atau disebut juga biaya separuh biaya tetap dan separuh biaya variabel. Nah, kemudian biaya pos variabel itu disebut dengan mestinya ada ya, pos variabel. Kontrol F. Nggak bisa ya. Belum ketulis kayaknya Bu. Nah, pos variabel. Oh, ini ada biaya. Coba kita baca di sini biaya pos variabel. Capek layanan.
Ingin kemarin sudah dibahas sama Pak Joni, apa itu biaya pos variabel? Biaya yang pasti dikeluarkan dalam jumlah tertentu tetapi meningkat. Coba kita ini ya, coba kita true ya. Terus coba next. Ini adalah biaya variabel.